Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis Elkan Bagot. Elkan merupakan pemain timnas Indonesia. Ia lahir di Thailand dan mempunyai keturunan Inggris Indonesia dari kedua orang tuanya. Thailand dan Indonesia menjadi negara yang paling serius memperebutkan kewarganegaraan Elkan. Namun pada akhirnya ia memilih timnas Indonesia sebagai negara yang dibelanya. Pemain berusia 19 tahun tersebut merupakan jebolan Akademi Ipswich dan saat ini berstatus sebagai pemain U23. Namun beberapa waktu terakhir ia sering dipromosikan ke skuad utama Ipswich dan bahkan sudah 2 kali bermain sebagai starter di tim utama. Walaupun baru berusia 19 tahun, Elkan menjadi langganan timnas senior di bawah asuhan Sintayong. Ia menjalani debut bersama timnas di kompetisi AFF 2020. Yang terbaru, ia menjadi andalan di lini belakang timnas yang menggunakan skema 3 back di 3 laga kualifikasi Piala Asia 2023. Dalam 3 laga tersebut, ia selalu menjadi starter dan hampir selalu bermain penuh. Hanya sekali digantikan di menit 84 pada laga pertama versus Kuwait. Lantas apa yang membuat dirinya menjadi andalan Sintayong di timnas senior? Nah, kita akan bahas dari sisi taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Dalam skema 3 back yang digunakan oleh STY, Elkan ditempatkan sebagai left center back. Hal ini karena Elkan merupakan pemain dengan kaki kiri sebagai kaki dominan. Di area ini, ia memiliki sudut yang lebih baik untuk opsi umpan. Elkan bisa mengakses opsi yang lebih banyak dengan kesulitan rendah dibanding menggunakan back yang berkaki kanan di sebelah kiri. Hal ini tentu sangat berguna saat Indonesia menerapkan skema build up dari bawah. Di skema 3 back ini juga Elkan diinstruksikan untuk melebar saat on possession. Tujuannya untuk rilis Arhan agar overlap ke area sayap. Ia juga akan naik saat blok press lawan turun atau saat lawan menerapkan blok pertahanan rendah. Hal ini terlihat di golnya yang dicetak di laga versus Nepal. Di gol ini juga terlihat Elkan mempunyai kemampuan long shoot yang baik. Sebagai pemain jebolan Akademi klub Inggris, Elkan memiliki kelebihan dalam hal build up. Ia paham akan beberapa prinsip saat melakukan build up, yaitu invite press. Dia akan melakukan passing-passing pendek dengan CB lain atau DM yang drop. Juga akan melakukan dribble saat blok press lawan turun. Setelah berhasil menarik press lawan, ia akan melepaskan umpan ke lini yang lebih tinggi. Kemampuan ini juga akan berguna saat blok press lawan rapat di satu sisi. Elkan akan melakukan switch play dengan long ball-nya ke sisi yang lain. Kemampuan switch ini berkat akurasi long ball yang cukup baik. Sebagai center back, tentu tugas utamanya adalah bertahan. Dalam aspek bertahan ini, ia mempunyai beberapa keunggulan. Yang paling terlihat adalah kemampuan aerial duel atau duel udara. Dengan postur yang tinggi yakni 194 cm, tentu sangat mendukung dalam duel-duel udara. Hal ini nggak hanya berguna saat bertahan, juga bisa diandalkan sebagai target bola atas saat set piece. Elkan memiliki timing yang cukup baik saat bertahan.
Ia tahu kapan harus melakukan man-to-man marking dan kapan harus delay press untuk menjaga shape dengan CB lainnya. Sebagai pemain yang masih sangat muda dan bermain di level senior, tentu masih ada beberapa aspek dari Elkan Bagot yang masih bisa ditingkatkan lagi. Yang pertama adalah positioning. Di sini terlihat bagaimana jarak Elkan cukup jauh dengan Arhan. Dan terlihat Klok memberi arahan agar Elkan lebih dekat dengan Arhan. Namun beberapa waktu berselang, hal ini kembali terulang dan jadi gol untuk Kuwait. Juga beberapa kali salah umpan saat berada dalam tekanan lawan. Akan sangat berbahaya jika Elkan terlalu sering salah umpan karena posisinya sebagai back yang tentunya berada di area pertahanan sendiri.